Di video kali ini kita akan lanjutin garapan airdrop mode kita guys. Nah, kenapa? Wah, rupanya ternyata guys setelah aku explore, protokol-protokol yang ada di ekosistemnya mode ini cukup menarik untuk kita garap guys. Nah, jadi kita akan fokuskan ke mode airdrop, Ionic, Kim Exchange, kemudian kita akan bahas LockX dan juga Layer Bank. Kita akan fokuskan kapital aku ke 5 platform ini. Nah, sebenarnya protokol yang lain misalnya ya Molen, dia juga double airdrop, bisa farming mode point dan juga bisa farming Molen point. Nah, tapi aku fokus ke 5 tadi. Kenapa? Karena kapital aku juga nggak besar-besar kali. Jadi lebih baik kapital aku memang aku seriuskan ke yang optimal aja gitu guys, ke yang memang bagusnya aku garap. Menurut aku ya guys ya. Tapi kalau kalian mau garap lain, it's up to you. Oke, update pertama untuk mode airdrop adalah kalian kalau mau restaking udah bisa restaking pakai Kelp. Kenapa? Karena dia akan menghasilkan 2 kali X point guys. Beda sama Renzo yang kita staking kemarin, dapat cuma 1,2. Nah, tapi aku akan tetap pakainya Renzo. Kenapa? Karena memang sekalian aku mau garap airdropnya Renzo. Keburu udah jalan, poinnya udah ada. Jadi kalau aku tarik liquid di sini, aku pindahkan kemari, rasanya sayang kali jadi ngulang-ngulang lagi guys. Jadi kita akan lanjutin seperti video yang pertama kemarin. Oke, lanjut kita akan bahas Ionic. Di video sebelumnya kita udah nge-restaking di sini di Ionic. Oke, aku udah nge-restake Easy ETH di 0,31 Easy ETH. Dan setelah berjalan beberapa hari, aku cek di poin. Rupanya aktivitas kemarin itu udah ngasilin aku poin 35.000 dan udah ngasih peringkat rank global di peringkat 12.000 dari 87.000 wallet yang farming airdrop ini. Nah, ini sebenarnya belum dioptimalkan ya guys ya, karena memang poin ini bisa didapat dari kalau kita supply dan kalau kita borrow. Nih, aku udah supply 1,1k dan borrownya itu baru $30. Jadi sebenarnya ini masih bisa kita optimalkan. Oke, untuk mengoptimalkannya aku masih tetap pakai budget yang kemarin yang udah masuk di sini. Kita akan borrow. Sebenarnya yang baik itu adalah borrow di sini. Minusnya adalah borrow APR-nya itu sangat tinggi di 22%, tapi kalau kita willing to lose sebagian, acting it's okay, karena sebenarnya yang didapat itu cukup oke juga guys. 2 kali mood point, 2 kali Renzo point, again layer point, Ionic point. Cuman masalahnya orang-orang pada berebut untuk nge-borrow yang ini, karena kalau kita klik borrow, semuanya udah digas orang guys ya. Stoknya habis karena udah di-borrow-borrowin sama orang-orang. Kita bisa borrow yang lain, misalnya kita mau sekalian garap ini dong, Etherfi. Oh, tapi Etherfi di sini nggak ada. Oke, kita coba misalnya kita borrow wet. Wet ini juga udah habis ya guys ya. 63M udah habis juga, nggak bisa. Kalau ini udah hampir mau habis juga guys, udah 99,98%. Ya memang tadi aku udah mikirin kalau memang aku akan borrow itu adalah USDT guys. Karena apa? Karena USDT-nya nanti mau kita pakai ke Kim Exchange. Di sini APR-nya 14,47%, cukup gede, but it's okay. Aku rasa itu worth it karena akan ngasih aku poin yang cukup lumayan untuk di Ionic. Oke, kita borrow berapa ya? Nah, ini kan aku main aman aja ya guys ya. Jadi aku akan tetap buat keamanan aku itu lebih terjaga. Memang bisa nih di $600 aku ngeborrow, tapi kita akan titik aman aja. Sekitar $320 aku rasa oke guys. Oke, let's kita borrow. Gas fee sangat murah, confirm. Transaksi berhasil dan kalau kita lihat di wallet, aku udah memiliki 300-an USDT di wallet. Oke, ini kita close, lalu kita lihat dashboard aku. Udah kedetek ya, kalau di sini aku nge-supply 1,1k dan ngeborrow 357 US dollar. Position held di 2,25%, it's good. Dan kalau kita ke poin, bisa dilihat di sini poin aku 35.000 itu adalah hasil supply, dan next setelah ini besok kita akan cek berapa poin yang aku dapat dari hasil borrow. Harapannya sih tentu aja ini akan menjadi lebih tinggi ya guys ya, karena kemarin aku nggak optimal, borrow nggak dilakukan, cuma dikit, dan sekarang borrow di $300-an. Lanjut, kita sekarang masuk ke Kim Exchange. Kita klik launch app. Nah, aku udah melakukan percobaan di sini guys. Aku udah melakukan beberapa kali swap dan ternyata aktivitas swap ini nggak masuk ke poin guys ya. Ini aku ada 500 poin. Kemudian aku lakukan swap untuk percobaan dan setelah aku cek rupanya itu nggak masuk ke poin. Berarti ini adalah hasil poin dari transaksi aku dulu mungkin mengerjakan quest layer 3. Aku ingat ada memasukkan dana sedikit ke Kim Exchange, tapi aku tarik lagi itu cuma beberapa dolar. Cuman yang buat aku excited itu adalah dari $500 yang poining sedikit ini itu udah ngasih rank di 44.000. Jadi aku pikir kayak mana ya kalau kita optimalkan lagi. Makanya di sini aku mau ngetes. Kita akan masukkan pools. Kita pakai verified pool saja ya guys ya. Nah, di sini aku udah mikir-mikir, aku akan masukkan USDT ETH pool. Oke, kita ke sini, lalu kita create position. Nah, ini aku mau percobaan dikit aja, kita coba di $50. Oke, weight-nya akan otomatis 51 lah. Berarti aku masukin budget sekitar $100 di Kim Exchange. Kita approve weight. Kemudian kita approve USDT. Oke, kekurangan dana rupanya aku lupa mau nge-wrap ETH menjadi WETH. Oke, kita wrapkan dulu. Untuk nge-swap-nya kita akan pakai swap mode bisa atau sub swap juga bisa. It's up to you. Jadi kita akan pakai salah satu dari ini. Coba kita ke swap mode. Nah, sebenarnya kalau kita nge-swap dari Kim Exchange juga bisa ya guys ya. Tapi aku udah melakukan percobaan kalau ini nggak menghasilkan poin. Jadi aku pakai platform yang lain. Supaya interaksi dengan platform lain juga makin banyak. Oke, kita klik swap ETH ke WETH. Tadi aku memerlukan sekitar
sekitar 0,0243, oke, 0,0244 aja. 0,024 rupanya di sekitar $80 guys ya. Berarti kalau ditambah $50, berarti untuk testing ini aku sekitar $130 guys. Oke, kita klik confirm. Cek di wallet WETH-nya belum muncul. Nah, jangan khawatir kalau gini-gini nggak muncul, kita ke bagian sini lalu klik view on explore. Nggak muncul ya tokennya guys ya. Tapi kalau muncul ya nggak apa-apa. Ke token transfer atau ke sini aja bisa langsung ke token lalu pilih WETH, lalu klik add token to MetaMask. Add token. Oke, udah muncul WETH kita di sini guys. Lalu kita balik ke game exchange. Kita masukin di sini $50 aja. Oke, 0,239. Create position, confirm. Transaksi sukses dan sekarang kita lihat posisi kita guys. Oke, ini aku udah memasukkan sejumlah $134. Lalu kita ke leaderboard. Poinnya belum update, dia akan update setelah 22 jam setelah aku melakukan ini. Atau ya memang setiap 1 hari sekali ya. Nah, di sini kita akan melihat, nanti aku akan melihat apakah efek dari $130 itu ngeboost banget untuk ngerank. Nah, tapi kalau efeknya cukup ngeboost dan memang yang penggarapnya itu dikit, ya mungkin bisa kita tambahkan lagi sejumlah kapital untuk memang ngejar rank gitu guys ya. Tapi kalau $130 ngasih efek yang sangat kecil, ya mungkin game exchange bisa aku skip aja. Oke, kemudian tadi kan kita masih ada sekitar USDT aku ya yang kita pinjam tadi masih ada sekitar $278. Nah, di sini kita akan mengoptimalkan lagi untuk Ionic-nya guys. Kita balik lagi ke swap mode, kita swap USDT menjadi ETH, kita swap semua, enable, next, approve, and then klik swap, confirm, gas fee murah, confirm, swap sukses. Oke, kita bisa lihat USDT aku udah nggak ada dan ETH aku udah bertambah. Setelah ini kita balik lagi ke mode airdrop, lalu kita akan ke Renzo. Oke guys, nah karena Renzo ini memang target kedua aku ya guys ya, setelah mode airdrop. Nah di Renzo kita akan menghasilkan poin lagi, portofolio lumayan udah ada 119 poin. Oke, kita ke restake ETH kita menjadi easy ETH guys. Di sini kita pilih dulu jaringannya mode Ethereum, max jangan max, kita tadi sekitar di $200 aja ya. Tadi kan aku USDT-nya di 270. Ya, di $210 aja kita confirm, lalu confirm transaction. Transaksi berhasil, easy ETH udah masuk dan sekarang kita balik lagi ke Ionic. Oke, ini tahap terakhir untuk Ionic. Kita ke market, lalu supply easy WTH kita guys. Max ada di 0,058 dan klik supply. Klik next, klik approve. Ada 3 tahap konfirmasi, jadi di confirm aja sampai selesai. Selesai dan bisa kita lihat supply aku udah 0,37 easy ETH. Sebenarnya kita masih bisa meminjam lagi ya guys ya, tapi aku rasa cukup. Kita masih bisa meminjam sekitar untuk amannya 200 USDT lagi masih bisa. Tapi untuk sekarang aku rasa cukup. Aku mau melihat perkembangan poinnya. Nah, kalau kita rekap tadi ya, kita udah mengoptimalkan untuk di Ionic, kita udah mengoptimalkan untuk di Kim. Nah, kita lihat apakah poinnya worth it atau enggak. Kita udah berinteraksi dengan swap mode dan juga kita udah nge-restaking easy ETH untuk mengoptimalkan poin dari Renzo airdrop. Mode, Renzo, Kim, Ionic itu 4 garapan guys. Oke, next kita ke tahap berikutnya. Kita akan cek protokol lain yaitu LockX. Oke, launch LockX. Di sini aku udah ada poin sedikit, sangat sedikit, 4,2. Nah, ini karena aku kemarin ngerjain quest layer 3 ya, disuruh nge-trade di sini. Kalau kita klik LockX airdrop, kita scroll ke bawah. Nah, ini aku dapat poin itu dari liquidity ada sekitar $1 ya, tapi udah aku tarik. Lalu trading. Kemarin aku trading pakai duit $500 itu cuma untuk nge-trade aja untuk ngerjain quest dan dapatnya 3,33 poin. Aku belum tahu apakah mau ngejar airdrop ini atau enggak. Tapi kalau kalian tertarik, ya kalian bisa trading pakai volume. Nah, misalnya di sini trading kan berapa aja? Misalnya $10, lalu leverage-nya ditinggiin. Nah, tapi ini trading ya. Aku sangat nggak menyarankan juga karena aku bukan trader guys ya. Tapi kalau mau ngejar poin itu caranya. Kita trading misalnya $50 lah. Kemudian leverage kita tinggikan ke 10. Berarti dari $50 itu kita udah ngebangun volume $500. Nah, kemudian kita trade. Nah, nanti jalan 1 atau 2 detik langsung di close aja trade-nya guys. Udah itu diulang-ulangin sampai beberapa kali transaksi sampai volumenya tinggi. Nah, nanti poinnya akan terakumulasi di sini. Akan bisa dicek di bagian drop history sini guys. Nah, ini aku masih rencana ya, tapi aku kayaknya belum dulu karena aku mau fokus ke protokol yang selanjutnya. Yang selanjutnya adalah Layer Bank. Oke, di Layer Bank Finance, klik select network, pilih mode. Nah, sebenarnya awalnya aku nggak menggarap airdrop ini, tapi karena kemarin aku ada duit sedikit ya guys ya, daripada nganggur di wallet, jadi aku masukin dulu kemari. Aku masukin $450 supply dan ngeborrow $150. Dan yang aku supply dan borrow itu adalah USDT dan USDC. Dengan aktivitas ini rupanya aku cek ke L point dan ternyata dengan gitu doang guys, beberapa hari itu udah ngebuat aku ke peringkat 6.500 dengan total poin 4.600. Makanya aku rasa ini kayaknya oke nih kalau dioptimalkan untuk garapannya guys. Terus aku cek ke atas, rupanya kalau kita supply itu setiap $1 kita dapat 0,3 poin per 6 jam atau 1,2 poin per hari per $1-nya. Tapi kalau kita borrow itu 4 kali lipat poinnya guys. Jadi poin borrow itu lebih besar, sangat-sangat lebih besar daripada poin supply. Dan ternyata
ternyata kalau kita ke bank, nah di sini ada Easy ETH juga guys. Dan di Easy ETH ini kita bisa farming layer bank point, mode point, Renzo point, Eigen layer point. Sementara yang aku lakukan kemarin di USDT dan USDC, yang mana aku itu mendapatkan poin layer bank dan mode point. Jadi rencananya aku akan ngebayar pinjaman aku $150, menarik USDT aku $450, swap ke Easy ETH dan masukin ke pool Easy ETH. Nah, jadi di sini aku farming Eigen Renzo mode di berbagai platform akan terakumulasi di point mode yang ada di My Airdrop Dashboard. Tapi untuk urusan borrow di sini udah bisa kita lihat kalau borrow supply juga udah reach limit ya guys. Jadi rencananya adalah aku masuk ke Easy ETH. Kalau untuk pinjam, it's okay kita pinjam USDT aja nggak apa-apa. Meskipun borrow APR-nya itu tinggi di 17%, tapi aku rasa ini worth it. Setelah dapat USDT, kita swap lagi ke Easy ETH lalu masukkan lagi ke sini guys. Jadi kita dapat supply, dapat poin borrow dan dapat supply tambahan. Sebelum kita lanjut, aku mau mengingatkan kalau video ini bukanlah saran finansial. Menggarap airdrop tentu aja mempunyai risk, yaitu adalah kalau salah satu platform yang kita investkan itu rug pull, nah kita akan menanggung akibatnya ya guys ya. Jadi kalau kalian pengen menggarap airdrop, please do your own research. Video ini bukan saran finansial dan lakukan secara hati-hati. Karena perhatikan selalu address yang kita masukkan ke sini, jangan sampai salah, jangan sampai kalian memasukkan addressnya para drainer guys. Dan kalau kalian ada pertanyaan, langsung aja gabung ke komunitas gratis aku di Discord. Kita sering bahas-bahas airdrop di sini, atau grup Telegram juga ada, linknya ada di deskripsi. Oke guys, itu dia buat video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. See ya!